Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni dengan NPM 1840101076, Prodi Aquaculture C dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Parasit pelatih helminthes. Parasit pelatih helminthes merupakan parasit yang tergolong dari cacing yang sangat berukuran kecil dengan 4 pengelompokan. Yang pertama monogenia, digenea, trematoda, dan castoda. Nah, parasit dari pelatih helminthes yang paling banyak menyerang ikan dari kelompok atau kelas monogenia ini yaitu contohnya ada Gyrodactylus dan Dactylogyrus. Parasit pelatih helminthes ini terdiri dari endoparasis dan extoparasis, sama halnya seperti parasit protozoa. Ektoparasit. Ektoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian luar dari inang atau host-base yang terinfeksi, biasanya terdapat pada bagian kulit, insang, dan bagian mulut pada ikan. Nah, beberapa parasit pelatih helminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya dari jenis Gyrodactylus dan Dermatoglysis, Diplomatolysis, dan Diplomotomyces. Gyrodactylus, penyakit ini banyak ditemukan pada sirip dan kulit ikan dengan bentuk tubuh kecil yang memanjang seperti oval. Nah, siklus hidupnya tidak memiliki inang perantara, jadi hanya memiliki satu induk saja. Nah, penularan parasit ini melalui kontak langsung antar individu ikan. Gejala yang ditimbulkan akibat infeksi yaitu bintik-bintik merah di daerah tertentu, kulit berwarna putih kaburan, produksi lendir berlebihan, sisik dan kulit terkelupas, nafsu makan berkurang, dan pergerakan lambat serta warna agak gelap di bagian tubuh atau keseluruhan tubuhnya. Diagnosa parasit ini dengan mengering lendir yang ada di tubuh atau sirip ikan, kemudian diletakkan di atas objek gelas dan ditelesi aqueous, selanjutnya diamati di mikroskop. Nah, parasit ini termasuk cacing monogenia yang sangat dikenal dengan Diplosum paradosum dengan ukuran 4-5 mm, namun ada juga yang berukuran dengan 11 mm. Bentuk tubuh seperti X dan 2 kepala dan 2 kaki yang menempel pada insang. Nah, penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya, namun tetap menimbulkan kerusakan pada insang sehingga mengganggu pernafasan. Diplomotomyces. Nah, parasit ini digolongkan dalam cacing trematoda atau Dynexia. Parasit ini menginfeksi lensa mata ikan sehingga merusak lensa mata ikan dalam waktu 10 hari, dapat menyebabkan kematian. Nah, parasit ini juga berukuran 0,5 mm dan telur 0,1 mm dengan perkembangan 3 minggu terjadi larva. Penularan melalui kontak langsung seperti kulit, insang atau langsung ke mata. Penyebarannya melalui burung bangau yang memakan ikan yang terinfeksi, kemudian berkembang di dalam perutnya, kemudian bertelur dan keluar melalui fases, jatuh ke tanah dan dimakan oleh siput yang menjadi inang di perantara. Gejala dari diplomotomyces adanya bintik kecil coklat pada beberapa bagian tubuh dan sirip, khususnya di kulit mata, insang, dan mulut serta di bagian bawah lapisan otot. Nah, penularannya mirip dengan parasit diplomotomyces melalui insang perantara, yaitu siput. Perbedaannya hanya pada telur yang ditempatkan di perairan yang dimanfaatkan oleh siput, air kemudian dimakan oleh ikan. Nah, kerusakan tidak berarti jika yang terserang sedikit, namun jika yang terserang banyak melalui ikan kecil, maka akan berdampak pada kerusakan yang serius. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara pembersihan wadah pemeliharaan. Endoparasit ini merupakan parasit yang terdapat pada bagian dalam inang dan host-base yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian daging, pembuluh darah, ginjal, jantung, dan hati serta organ lainnya. Nah, beberapa parasit pelatih helminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya dari jenis Sanguinolisis dan Lichotelliosis. Sanguinolisis penyebabnya adalah parasit trematoda yang ditemukan di darah ikan. Jika terinfeksi terlihat pada insang yang berwarna pucat dan pergerakan lambat. Penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya jika jumlahnya sedikit, namun jika banyak maka akan menyebabkan kematian. Pencegahan dapat dilakukan dengan membersihkan siput dari perairan.
Ciri dari parasit ini yaitu tubuh pipi memanjang dan berbentuk seperti pipa sehingga disebut sebagai cacing pita. Gejala klinis yang terlihat bintik putih pada perut ikan lele dumbo. Siklus hidupnya sama dengan cacing pita lainnya, mulai dari telur keluar bersama melalui fase ikan ke dalam air. Selanjutnya terjadi embrionisasi yang memerlukan waktu 10 hingga 14 hari. Cacing ini rentan dengan kekeringan telur yang akan mati karena tidak terjadi embrionisasi, kekurangan oksigen dan suhu. Parasit jamur. Jamur merupakan nama lain dari fungi yang mempelajari tentang mikroorganisme eukariotik yang bersifat non-fotosintesis dan kebanyakan berperan sebagai saproid. Namun beberapa jenis jamur bersifat parasit. Dalam bahasa Inggris jamur disebut fungi atau fungus. Peran fungi yang pertama yang bermanfaat dan yang merugikan. Yang bermanfaat diantaranya fermentasi alkohol, pembuatan tempe, menghasilkan antibiotik atau Penicillium natatum. Jamur yang dimakan edible mushroom yang pertama itu sebagai sumber obat-obatan, sebagai pengurang bahan organik, sebagai pengendali penyakit secara hayati. Nah, yang bersifat merugikan itu diantaranya sebagai penyebab penyakit bagi manusia maupun hewan atau antimonofisis trichodia. Parasit jamur pada ikan ada 5 diantaranya. Yang pertama ada Saprolegnia, yang kedua ada Branchiomycosis, yang ketiga ada Trichodia, yang keempat ada Chidophilella, yang keempat ada Lycoponus. Say what you wanna say to me now.